Bapak Ibu tahu tidak, ada satu buah sederhana yang bisa mengubah cara tubuh bekerja hanya dalam 2 minggu saja. Banyak lansia yang bilang setelah rutin makan pepaya setiap pagi, tidur mereka jadi nyenyak, perut terasa ringan, bahkan kesemutan di kaki ikut hilang. Padahal tidak ada obat mahal, tidak ada suplemen asing, hanya buah yang tumbuh di halaman rumah sendiri. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sesuatu yang sering kita anggap sepele justru bisa menyalakan kembali semangat hidup di usia lanjut? Hari ini saya akan jelaskan rahasianya dengan cara sederhana, supaya Bapak Ibu bisa langsung mempraktikkannya dan merasakan sendiri manfaatnya untuk kesehatan lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah di Indonesia, dari kota besar hingga desa kecil yang sejuk dan tenang. Saya melihat satu hal yang sama di mana-mana. Banyak orang tua yang ingin tetap aktif, bahagia, dan mandiri, tapi sering merasa tubuh mulai kehilangan tenaga tanpa tahu sebabnya. Beberapa waktu lalu saya bertemu 2 pasien yang membuat saya merenung. Pak Suyatno dari Jepara, pensiunan guru, merasa lututnya makin lemah meski makan sehat. Ibu Wati dari Bogor, setiap pagi harus menunggu lama di kamar mandi karena sulit buang air besar. Keduanya punya keluhan berbeda, tapi akar masalahnya ternyata sama, tubuh mereka kehilangan keseimbangan alami yang dulu membuat segalanya terasa ringan. Bapak Ibu pernah merasa begitu? Pagi hari bangun dengan kepala berat, pundak terasa kaku, atau perut seperti penuh angin padahal tidak makan banyak. Malamnya susah tidur, bangun tengah malam beberapa kali, lalu esoknya tubuh lemas seolah tidak punya tenaga. Banyak yang mengira hal ini wajar karena usia. Tapi saya ingin Bapak Ibu tahu tidak semua keluhan orang tua berasal dari umur. Sebagian besar justru karena tubuh mulai kehilangan keseimbangan alaminya. Tubuh manusia seperti rumah besar dengan banyak saluran air. Kalau satu saja tersumbat, seluruh sistem ikut terganggu. Begitu juga tubuh kita. Saat pencernaan tidak lancar, racun menumpuk, darah mengental, hormon mudah kacau, tidur tidak tenang, dan semangat hidup perlahan menurun. Selama 20 tahun mendampingi kesehatan lansia, saya melihat pola yang sama terus berulang. Semakin sedikit gerak, semakin sedikit buah segar, semakin banyak keluhan yang muncul tanpa penyebab jelas. Saya pernah menemui Pak Rahman, 70 tahun dari Padang, yang berkata dengan lirih, "Dok, saya tidak sakit, tapi rasanya seperti hidup ini lambat." Begitulah tanda-tanda ketika tubuh kehilangan ritme alaminya. Kadang hanya karena hal kecil, tidak cukup serat, kurang cairan, atau salah waktu makan, tubuh mulai bekerja setengah hati. Yang lebih disayangkan, banyak lansia mencoba menutupi keluhan itu dengan obat pencahar, vitamin cepat, atau suplemen mahal. Padahal, yang dibutuhkan bukan tambahan dari luar, tapi mengembalikan keseimbangan dari dalam. Tubuh kita diciptakan luar biasa, punya kemampuan memperbaiki diri jika diberi bahan yang tepat. Dan salah satu bahan sederhana itu ternyata ada di dapur atau halaman rumah Bapak Ibu sendiri. Buah yang sering dianggap makanan ringan ini diam-diam bisa menjadi awal dari perubahan besar. Ia tidak hanya membantu melancarkan pencernaan, tetapi juga menyalakan kembali tenaga, memperbaiki kualitas tidur, menenangkan pikiran, dan menjaga jantung tetap kuat. Apa sebenarnya buah itu? Mari kita bahas satu persatu dalam hitungan terbalik, mulai dari manfaat yang paling sederhana hingga yang paling luar biasa bagi kesehatan lansia. Saya masih ingat Ibu Wati, 64 tahun dari Bogor. Beliau datang ke ruang praktik dengan wajah letih. Katanya sudah 3 hari belum buang air besar. Setiap pagi duduk lama di kamar mandi, tapi hasilnya sedikit sekali. Saya hanya tersenyum dan berkata lembut, "Bu, mulai besok sebelum sarapan, makanlah setengah buah pepaya matang. Lakukan pelan-pelan setiap hari." Ia mengangguk, meski wajahnya masih ragu. 2 minggu kemudian, Ibu Wati kembali dengan senyum lebar. "Dok, sekarang tiap pagi lancar. Badan terasa ringan, tidur pun lebih nyenyak." Pencernaan yang lancar adalah fondasi utama kesehatan lansia. Tubuh kita seperti rumah dengan saluran pembuangan. Kalau pipa tersumbat, seluruh rumah jadi bau dan tidak nyaman. Begitu juga tubuh, ketika usus penuh sisa metabolisme, racun menumpuk, kulit tampak kusam, kepala mudah pusing, dan tidur tidak tenang. Disinilah pepaya bekerja dengan lembut tapi pasti. Pepaya mengandung enzim papain yang bertugas memecah sisa makanan seperti tukang bersih-bersih di dalam perut. Ia melunakkan serat,
melancarkan buang air besar, sekaligus membantu hati dan ginjal bekerja lebih ringan. Seratnya menyerap sisa kolesterol, sementara kandungan airnya menjaga usus tetap lembab dan aktif. Kalau Bapak Ibu belum terbiasa, mulailah dari 1/4 buah pepaya matang setiap pagi. Kunyah perlahan sampai halus sebelum ditelan. Jangan dicampur gula atau susu kental. Biarkan rasa manis alaminya bekerja. Minum segelas air hangat sesudahnya, lalu duduk santai sebentar sebelum sarapan. Jika dilakukan rutin, 2 minggu saja sudah cukup untuk melihat perubahan. Perut terasa ringan, wajah cerah, tidur nyenyak, dan tubuh seperti diberi energi baru. Tapi hati-hati, ada satu kesalahan kecil yang bisa membuat pepaya kehilangan khasiatnya, dan itu akan saya ungkap di bagian tengah video ini. Beberapa waktu lalu, saya bertemu Pak Suyatno, 68 tahun, pensiunan guru dari Jepara. Ia datang dengan wajah cerah sambil berkata, "Dok, saya heran. Dulu jalan sedikit saja sudah kesemutan dan cepat lelah. Sekarang saya bisa menempuh 2 kilometer tanpa berhenti." Saya tersenyum dan bertanya, "Masih makan pepaya tiap pagi, Pak?" Ia tertawa kecil. "Iya, ternyata benar. Buah sederhana itu bikin badan terasa hidup lagi." Apa yang terjadi sebenarnya sangat menarik. Setelah pencernaan lancar, tubuh mulai menyerap nutrisi dengan lebih baik. Darah menjadi lebih bersih dan mengalir lebih bebas. Pepaya mengandung kalium mineral penting yang membuat pembuluh darah lebih rileks, sehingga tekanan darah stabil dan oksigen bisa sampai ke seluruh tubuh. Bayangkan selang air di taman. Ketika selang tertekuk, aliran air hanya menetes pelan. Tapi saat diluruskan, air mengalir deras dan menyegarkan tanaman. Begitu juga efek pepaya di dalam tubuh kita. Selain kalium, pepaya kaya akan serat dan antioksidan yang membantu membersihkan kolesterol jahat. Serat menyerap lemak berlebih, sementara vitamin C dan beta-karoten melindungi dinding pembuluh darah agar tetap lentur. Akibatnya, jantung bekerja lebih ringan, pernapasan terasa panjang, dan tubuh tidak cepat lelah meski diajak beraktivitas. Saya sering menyarankan lansia untuk makan pepaya bersama segelas air hangat, lalu lakukan jalan santai 10-15 menit setelah sarapan. Perpaduan sederhana ini meningkatkan sirkulasi darah dan memberi sinyal kepada tubuh bahwa hari baru sudah dimulai. Banyak pasien lansia yang berkata kepada saya, "Dok, badan saya sekarang hangat, kaki tidak kesemutan lagi, tidur lebih enak." Itulah tanda sirkulasi membaik. Dan menariknya, ketika aliran darah lancar, bukan hanya tenaga yang bangkit, semangat hidup juga ikut menyala. Bagaimana pepaya bisa memengaruhi suasana hati dan tidur? Kita akan bahas di bagian berikutnya. Seringkali, saya menerima pasien lansia yang datang bukan karena sakit fisik, tapi karena hatinya gelisah. "Dok, saya mudah marah, sulit tidur, dan pagi hari rasanya kosong." Begitu kata Bu Rina, 65 tahun, dari Makassar. Saya mendengarkan dengan tenang lalu bertanya, "Bu, bagaimana kalau kita mulai dari hal sederhana, bukan obat?" Saya menyarankan beliau makan beberapa sendok pepaya matang menjelang maghrib, lalu lakukan napas dalam selama 5 menit sambil duduk santai. 2 minggu kemudian, ia kembali dengan mata berbinar. "Dok, saya tidur cepat, bangun pagi rasanya tenang sekali." Tubuh dan perasaan kita sebenarnya saling terhubung. Di usia lanjut, produksi hormon bahagia seperti serotonin, dopamin, dan melatonin menurun. Ketika hormon-hormon ini berkurang, otak kehilangan keseimbangan, tidur jadi sulit, emosi naik turun, dan semangat hidup perlahan padam. Pepaya membantu menyeimbangkan kembali keadaan ini dengan cara alami. Di dalam pepaya terdapat vitamin B6, folat, dan magnesium, 3 nutrisi penting yang dibutuhkan otak untuk memproduksi hormon kebahagiaan. Vitamin B6 membantu membentuk serotonin yang menenangkan pikiran, folat memperkuat sistem saraf, sedangkan magnesium membantu tubuh lebih rileks dan mengatur ritme tidur. Kombinasi inilah yang membuat banyak lansia merasa tenang setelah rutin makan pepaya. Saya selalu mengatakan, makan pepaya bukan hanya memberi nutrisi kepada perut, tapi juga memberi ketenangan kepada hati. Saat tidur kembali nyenyak, tubuh memperbaiki diri, pikiran jadi jernih, dan energi terisi ulang. Banyak lansia berkata, "Sekarang saya lebih sabar dengan cucu, tidak mudah marah seperti dulu." Itu tanda hormon sudah mulai seimbang lagi. Dan menariknya, ketika tidur cukup dan hormon kembali tenang, rasa nyeri yang selama ini mengganggu biasanya ikut berkurang. Bagaimana pepaya bisa memengaruhi sendi dan rasa kaku di pagi hari? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Setiap pagi, Pak Darto, 69 tahun dari Solo, selalu memijat lututnya sebelum turun tangga.
Ia berkata, "Dok, rasanya lutut ini seperti berkarat." Saya tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, mari kita bantu tubuh melumasi engselnya lagi. Bukan dengan obat, tapi dengan makanan." Saya sarankan agar ia makan pepaya setiap pagi, ditambah sedikit chia seed di atasnya. Sebulan kemudian, ia datang dengan langkah lebih ringan. "Sekarang suara krek-krek itu sudah jarang terdengar, Dok. Saya bisa naik tangga tanpa takut." Banyak lansia mengalami kekakuan sendi dan nyeri ringan setiap bangun pagi. Mereka mengira itu akibat usia. Padahal seringkali penyebabnya adalah peradangan halus yang diam-diam menyala di dalam tubuh. Peradangan ini seperti api kecil di sudut rumah tidak terlihat, tapi perlahan merusak dinding dan lantainya. Di tubuh kita, ia membuat otot tegang, sendi kaku, dan tenaga cepat habis. Pepaya memiliki cara lembut untuk memadamkan api kecil itu. Kandungan vitamin C dan beta-karotennya membantu tubuh memproduksi kolagen baru agar sendi tetap lentur, sedangkan enzim kemopapain berperan membersihkan sisa protein rusak yang menumpuk di sekitar jaringan. Dengan kata lain, pepaya bekerja seperti montir alami yang melumasi bagian tubuh yang mulai aus. Saya sering mengatakan kepada pasien lansia, peradangan bukan musuh besar, tapi tanda tubuh sedang butuh bantuan. Saat api itu padam, energi yang tadinya habis untuk melawan nyeri akan dialihkan ke aktivitas lain. Itu sebabnya banyak orang berkata, "Sekarang badan saya lebih ringan, semangat jalan pagi kembali." Dan menariknya, ketika tubuh bebas dari nyeri, pikiran pun terasa lebih jernih. Banyak orang tidak sadar, otak ikut lelah ketika sendi terus meradang. Nah, bagaimana pepaya bisa menyehatkan otak dan memperkuat daya ingat? Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Suatu pagi di Yogyakarta, saya kedatangan Bu Sulastri, 68 tahun, pensiunan pegawai negeri yang dulu sangat disiplin. Ia duduk di depan saya dengan wajah sedih. "Dok, saya jadi pelupa sekarang. Kadang lupa naruh kacamata, bahkan lupa janji dengan teman arisan." Saya tersenyum hangat dan berkata, "Bu, jangan khawatir. Otak kita seperti taman. Kalau disiram setiap hari dengan nutrisi yang baik, bunga-bunga ingatan akan mekar lagi." Saya menyarankan beliau makan setengah buah pepaya matang setiap pagi dan menulis 3 hal yang ia syukuri sebelum tidur. 2 bulan kemudian, Bu Sulastri datang lagi sambil tertawa. "Sekarang saya malah jadi pengingat teman-teman, Dok. Begitulah cara tubuh bekerja. Ketika peredaran darah lancar dan peradangan menurun, otak pun mendapat pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup. Di dalam pepaya terdapat likopen, vitamin C, dan folat, 3 zat yang membantu menjaga sel-sel otak tetap aktif dan muda. Vitamin C melindungi otak dari stres oksidatif, folat membantu memperbaiki jaringan saraf, sedangkan likopen bertindak sebagai antioksidan kuat yang memperlambat penurunan daya ingat. Otak yang sehat bukan hanya soal bisa mengingat nama atau tanggal, tapi juga tentang kejernihan berpikir dan kestabilan emosi. Banyak lansia yang setelah rutin makan pepaya mengatakan mereka merasa lebih fokus, lebih sabar, dan tidak mudah cemas. Itu karena aliran darah ke otak sudah kembali teratur, sehingga sinyal antar saraf bekerja lebih efisien. Saya selalu mengingatkan, menjaga kesehatan lansia bukan sekadar merawat tubuh, tapi juga menjaga pikiran tetap cerah. Ketika otak jernih, seseorang lebih mudah bersyukur, lebih mudah bahagia, dan lebih mudah memaafkan. Dan menariknya, ketika otak bekerja ringan, jantung pun ikut terbantu. Lalu apa hubungan antara pepaya, jantung, dan tekanan darah? Mari kita bahas di bagian berikutnya. Pak Rahman, 70 tahun dari Padang, sudah lama hidup dengan tekanan darah tinggi. Ia berkata, "Dok, saya minum obat tiap hari, tapi kepala masih sering berat." Saya perhatikan pola makannya dan bertanya, "Bapak makan buah setiap pagi?" Ia menggeleng. Saya sarankan satu hal sederhana, setengah buah pepaya matang setiap pagi sebelum sarapan. 3 minggu kemudian, ia datang dengan wajah cerah. "Dok, kepala saya ringan sekarang. Tekanan darah stabil." Istri saya sampai heran, katanya saya jarang marah. Cerita itu tidak mengejutkan. Pepaya kaya kalium mineral yang membantu menetralkan efek garam berlebih dalam tubuh. Ketika kalium cukup, pembuluh darah lebih rileks. Tekanan darah turun perlahan tanpa efek tiba-tiba. Serat dalam pepaya juga membantu menyerap kolesterol jahat agar jantung bekerja lebih ringan. Kandungan vitamin C dan beta-karoten di dalamnya melindungi dinding pembuluh dari kerusakan akibat radikal bebas. Semua proses ini berlangsung lembut namun nyata, seperti taman yang disirami tiap hari. Saya sering berkata kepada para lansia, menjaga kesehatan lansia bukan berarti berhenti makan, tapi belajar makan dengan bijak. Pepaya memberi contoh.
sederhana, lembut, tapi menyeimbangkan tubuh dari dalam. Dengan mengonsumsinya secara rutin, aliran darah menjadi lancar, jantung tidak cepat lelah, dan napas terasa lebih panjang. Saya menyarankan agar Bapak Ibu mencoba kombinasi sederhana, setengah buah pepaya ditambah 1 sendok yogurt tawar saat sarapan. Kombinasi ini bukan hanya lezat, tapi juga membantu menurunkan kolesterol secara alami. Catat tekanan darah setiap minggu, Bapak Ibu akan terkejut melihat perubahan kecil yang konsisten. Dan bagi para pria lansia, manfaat pepaya tidak berhenti di jantung. Buah ini juga berperan dalam menjaga organ vital yang sering diam-diam bermasalah, yaitu prostat. Kita akan bahas hal itu di bagian selanjutnya. Pak Junaidi, 69 tahun dari Bandung, datang ke klinik dengan wajah lelah. "Dok, saya capek bangun malam terus. Tiap malam bisa 5 kali ke toilet." Saya tersenyum dan berkata, "Mari kita bantu prostatnya beristirahat." Saya anjurkan agar beliau makan pepaya matang setiap malam setelah makan, bukan pagi. 2 minggu kemudian, beliau datang lagi sambil tersenyum. "Sekarang paling sekali semalam, Dok. Tidur saya nyenyak, badan pun segar." Masalah prostat sering dianggap hal biasa pada pria lansia. Padahal gangguan kecil itu bisa mengganggu kualitas hidup dan tidur. Pepaya mengandung likopen, zat yang juga terdapat pada tomat, yang berfungsi melindungi jaringan prostat dari peradangan dan pembesaran. Selain itu, pepaya juga kaya akan seng, mineral yang penting untuk menjaga keseimbangan hormon pria. Ketika kadar hormon stabil, prostat bekerja lebih efisien, dan buang air kecil jadi lebih lancar. Tidak hanya untuk pria, pepaya juga memberi manfaat besar bagi wanita lansia. Saya pernah menangani Bu Nur, 66 tahun dari Sidoarjo, yang sering merasa nyeri dada ringan dan cepat lelah. Setelah rutin makan pepaya setiap pagi selama 3 minggu, ia berkata, "Dok, sekarang jalan ke pasar sudah tidak ngos-ngosan." Kandungan kalium dan antioksidan dalam pepaya membantu pembuluh darah tetap lentur dan mengurangi tekanan berlebih pada jantung. Saya sering mengingatkan, pembuluh darah yang lentur adalah kunci kesehatan lansia. Saat darah mengalir lancar, oksigen sampai ke seluruh tubuh, otot tidak cepat lelah, dan wajah pun tampak lebih segar. Pepaya bukan sekadar buah, tapi sahabat yang menjaga mesin utama kehidupan tetap bekerja lembut dan teratur. Namun, semua manfaat itu hanya akan terasa jika Bapak Ibu menghindari satu kesalahan kecil yang sering dilakukan banyak orang. Kesalahan ini bisa membuat pepaya kehilangan sebagian besar khasiatnya. Saya akan jelaskan di bagian berikutnya agar Bapak Ibu tidak mengulanginya. Banyak orang sudah makan pepaya tiap hari, tapi hasilnya tidak terasa. Saat saya tanya caranya, ternyata mereka sering mencampur pepaya dengan gula atau susu kental manis. Padahal, kebiasaan itu justru membuat kerja enzim papain jadi lemah dan manfaatnya berkurang. Ada juga yang makan terburu-buru tanpa dikunyah dengan baik, akhirnya pencernaan tetap berat. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan hal ini, tulis di komentar. Minggu depan saya akan bahas kebiasaan harian lain yang diam-diam merusak kesehatan lansia. Saya sering mengatakan kepada pasien lansia, manfaat pepaya tidak datang dari banyaknya yang dimakan, tapi dari cara yang benar dan konsisten. Waktu terbaik untuk menikmatinya adalah pagi hari sebelum sarapan, ketika perut masih kosong sehingga enzim papain bekerja maksimal membersihkan saluran pencernaan. Namun bagi yang punya maag atau lambung sensitif, boleh makan setelah sarapan agar lebih nyaman. Porsinya cukup setengah buah pepaya ukuran sedang setiap hari. Kalau belum terbiasa, mulai dari 1/4 buah dan tingkatkan perlahan. Pepaya bisa dimakan langsung, dibuat jus tanpa gula, atau dijadikan salad dengan yogurt tawar. Campur sedikit perasan jeruk nipis agar rasanya segar, atau tambahkan chia seed untuk menambah serat alami. Saat memilih, pilih pepaya yang kulitnya oranye kekuningan, agak lembut saat ditekan, dan beraroma manis segar. Hindari yang masih hijau keras atau terlalu lembek. Simpan pepaya di suhu ruang kalau belum dikupas, dan di kulkas bila sudah dipotong agar tahan 2 hari. Rahasia utama tetap satu. Lakukan setiap hari tanpa putus. Setelah 2-3 minggu, tubuh Bapak Ibu akan merasakan perubahannya sendiri. Pepaya memang aman untuk hampir semua orang, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar manfaatnya tetap maksimal bagi kesehatan lansia. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter karena pepaya mengandung vitamin K yang bisa memengaruhi kerja obat tersebut. Untuk yang memiliki maag atau perut sensitif, pastikan pepaya benar-benar matang agar tidak mengandung getah yang bisa mengiritasi lambung. Bila masih terasa perih,
Cobalah makan setelah makanan utama, bukan saat perut kosong. Sebagian kecil orang mungkin alergi terhadap zat mirip lateks yang ada di pepaya. Jika muncul gatal, ruam, atau tidak nyaman setelah makan, hentikan dulu dan perhatikan reaksi tubuh. Bagi ibu hamil, hindari pepaya yang masih mentah karena getahnya bisa memicu kontraksi. Namun pepaya matang justru bermanfaat karena kaya vitamin C dan folat alami. Kuncinya sederhana, dengarkan tubuh sendiri. Bila terasa ringan dan nyaman, lanjutkan. Bila tidak, beri jeda beberapa hari lalu mulai lagi perlahan. Untuk memudahkan Bapak Ibu mengingat manfaat luar biasa buah ini bagi kesehatan lansia, saya sering menyebutnya melalui singkatan sederhana. Pepaya. P untuk pencernaan lancar, E untuk energi meningkat, P untuk pembuluh darah sehat, A untuk anti radang alami, Y untuk yakin tidur nyenyak, A untuk aman bagi tubuh lansia. Ingat, cukup setengah buah setiap hari, tapi lakukan dengan setia dan penuh kesadaran. Setelah kita belajar bersama hari ini, saya ingin Bapak Ibu membuat satu komitmen kecil. Mulai besok untuk makan setengah buah pepaya setiap pagi, selama 21 hari. Rasakan sendiri bagaimana tubuh menjadi lebih ringan, tidur nyenyak, dan semangat hidup perlahan kembali. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa. Lalu ceritakan bahwa perubahan apa yang dirasakan setelah rutin makan pepaya. Apakah pencernaan membaik? Apakah tidur lebih tenang? Saya membaca setiap cerita dan belajar dari setiap pengalaman. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak lansia di Indonesia menikmati manfaat alaminya bagi kesehatan lansia. Saya bangga melihat semakin banyak Bapak Ibu yang mau berubah dari hal kecil seperti ini. Jangan berhenti di sini. Terus rawat tubuh dengan cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.